Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil laporan analisis kadar air dan analisis serat dasar. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Dini Safanatu Fitri, NPM 6, Nurhalisa Radiani, NPM 8, Hana Pradiva, NPM 18, Megarani Agustin, NPM 19, Resta Yaningsi, NPM 21, dan saya sendiri, Desti Aulia Ramadhani, NPM 26. Sebelumnya kami minta maaf karena tidak bisa menampilkan PDF karena ada kesalahan teknis, sehingga tidak bisa menampilkan. Selanjutnya saya memaparkan bab 1 pendahuluan. Air mempunyai peran yang sangat penting dalam bahan pangan. Air merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penampakan, tekstur, cita rasa, dan gizi bahan pangan. Dan peranan dalam hidup pangan dapat dinyatakan dalam kadar air dan aktivitas air. Sedangkan di udara dapat dinyatakan dalam kelembaban relatif dan kelembaban mutlak. Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari beberapa komponen yang di samping ikut serta bereaksi. Dalam bahan pangan, air dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu air bebas dan terikat. Air bebas menunjukkan sifat-sifat air yang keaktifan penuh, sedangkan air yang terikat menunjukkan air terikat dengan bahan pangan yang lain. Air bebas dapat mudah dengan hilang melalui penguapan dan pengeringan, sedangkan air terikat sangat sulit jika dipisahkan dengan cara tersebut. Sebenarnya, air dapat terikat secara fisik, yaitu ikatan menurut sistem kapiler, dan air terikat secara kimia antara lain air kristal dan air yang terikat dalam sistem dispersi menurut Purnomo tahun 1995. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari pangan tersebut. Oleh karena itu, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapatkan penanganan yang tepat. Penentuan kadar air dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan metode pengeringan, desikasi, termografimetri atau oven, destilasi, dan metode Carr-Fisher. Pada praktikum kali ini memakai metode termografimetri atau metode oven. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui kandungan air pada sampel bahan makanan, yaitu udang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Safanatu Fitri. Bab 2 teori dasar. Air. Air berwujud cair pada suhu 0 sampai 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Perubahan suhu pada air menyebabkan air mengalami perubahan fisik. Apabila air dipanaskan, jumlah rata-rata air dalam satu kelompok molekul air menurun dan ikatan hidrogen putus, kemudian terbentuk lagi secara cepat. Bila suhu pemanasan air makin tinggi, maka molekul air akan bergerak dengan sangat cepat. Dan pada saat tekanan uap air melebihi tekanan atmosfer, beberapa molekul dapat terlepas dari permukaan dan membentuk gas. Perubahan fisik air dari cair menjadi gas inilah yang dijadikan prinsip pengeluaran air dari suatu bahan pangan, terutama dalam penentuan kadar air dengan metode pengeringan. Menurut Andarulan 2011, kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga merupakan satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan. Karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, menurut Sanjaja 2009. Analisis kadar air. Analisis kadar air merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan air yang terdapat pada suatu bahan makanan. Analisis kadar air merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan, terutama pada standar air yang seharusnya terkandung pada makanan. Analisis kadar air dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan metode pengeringan, desikasi, termografimetri atau oven, dan destilasi. Pada praktikum ini, metode yang digunakan adalah metode oven.
Prinsip metode penerapan kadar air dengan oven atau termografimetri yaitu menguapkan air yang ada dalam bahan pangan dengan jalan pemanasan. Penimbangan bahan dengan berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan dan cara ini relatif mudah dan murah. Percepatan penguapan air serta menghindari terjadinya reaksi yang lain karena pemanasan, maka dapat dilakukan pemanasan dengan suhu rendah atau vakum. Namun, terdapat kelemahan cara analisa kadar air dengan cara pengeringan, yaitu bahan lain selain air juga ikut menguap dan ikut hilang misalnya alkohol, asam asetat, minyak atsiri. Kelemahan lain yang dapat terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat mudah menguap lainnya, dan juga bahan yang mengandung zat pengikat air akan sulit melepas airnya walaupun sudah dipanaskan, menurut Sudamati tahun 2010. Perhitungan analisis kadar air menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu massa sampel awal dikurangi massa sampel akhir dibagi massa sampel awal dikali 100%, atau A dikurang BN dibagi A dikali 100%. Selanjutnya, bab 3, prosedur percobaan akan dijelaskan oleh Nurhalisa Rahadiani. Bab 3 ada prosedur percobaan dari analisis kadar air, alat dan bahannya. Yang pertama ada alatnya, cawan porselen, oven, desikator, neraca analitik, penjepit, crucible. Bahannya ada udang. Sini prosedur percobaannya. Kalibrasi cawan porselen, oven, desikator, dan silika gel, timbang wadah cawan porselen, timbang sampel sebagai berat awal, atur suhu oven ke 105 derajat Celcius, masukkan sampel ke dalam oven, dinginkan dalam desikator, timbang sebagai berat akhir, dan ulangi sampai didapatkan berat konstan. Selanjutnya, bab 4, hasil pengamatan dan pembahasan akan dijelaskan oleh Megarani Agustin. Untuk hasil pengamatan pada praktikum kadar air ini didapatkan data seperti terlampir pada tabel, yaitu untuk praktikum ini sampel udangnya itu kita dibagi jadi 4. Nah, untuk hasilnya itu ada kondisi awal sama kondisi akhir. Hasilnya itu berbeda-beda. Untuk wadah plus sampel pada kondisi awal itu kita dapatkan dari hasil penjumlahan wadah awal ditambah sampel A. Kemudian untuk kondisi akhir itu ada sampel BN, itu kita dapatkan dari pengurangan wadah plus sampel pada kondisi akhir dikurang wadah awal. Nah, untuk perhitungannya pada praktikum kadar air ini terlampir. Selanjutnya pembahasannya akan dijelaskan oleh Resta Yuningsih. Pada praktikum kali ini yaitu analisis kadar air dengan metode oven atau termografimetri. Sampelnya yang digunakan itu adalah udang. Dalam praktikum ini, sampel udang dibuat menjadi 4 dan ditempatkan di cawan porselen dengan berbagai ukuran. Cawan porselen digunakan karena beratnya yang relatif konstan setelah pemanasan berulang-ulang dan harganya yang relatif murah. Pertama-tama, bahan dihaluskan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan komposisi yang berlebihan. Setelah itu, bahan dimasukkan ke cawan porselen yang telah diketahui beratnya. Berat 4 buah cawan berturut-turut adalah 0,275 gram, 0,235 gram, 0,19 gram, dan 0,20 gram. Cawan yang sudah dimasuki sampel kemudian dikeringkan di dalam oven selama 1 jam dengan suhu 105 derajat Celcius sampai diperoleh berat konstan. Dalam praktikum ini dilakukan 3 kali pengulangan pemanasan hingga dicapai berat yang konstan. Setelah keluar dari oven, cawan berisi sampel didinginkan terlebih dahulu dalam desikator. Alasannya karena alasan setelah dilakukan pengovenan sampel dimasukkan ke dalam desikator adalah karena bahan yang mengalami pengeringan bersifat lebih higroskopis daripada bahan asalnya. Analisis kadar air dengan metode oven didasarkan atas berat yang hilang. Pada praktikum ini, kadar air yang terbesar adalah kadar air dari sampel 2,58 gram dengan nilai kadar air sebesar 94,7
selanjutnya dari sampel 5,055 gram dengan nilai kadar air 89,1%, kemudian dari sampel 10,125 gram dengan nilai 87,4%, dan yang terakhir adalah dari sampel 3,38 gram dengan nilai kadar air sebesar 81,6%. Praktikum ini memerlukan waktu kurang lebih 6 jam dengan rincian 1 jam pengopenan pertama, 30 menit pendinginan dalam desikator, 2 jam pengopenan kedua, 2 jam berikutnya lagi pengopenan ketiga. Setelah 1 jam pengopenan pertama, lalu dilakukan pendinginan dan penimbangan dan dilakukan pengopenan lagi sampai menemukan massa yang konstan. Setelah itu catat beratnya dan hitung kadar airnya menggunakan rumus yang tertera. Dari hasil penelitian, kadar air tertinggi adalah sampel dengan berat 2,58 gram. Hal ini berarti sampel dengan massa terkecil. Seperti yang kita ketahui, ukuran dan ketebalan bahan dapat mempengaruhi proses pengeringan. Melalui praktikum ini, dapat kita ketahui bahwa sampel yang sedikit dapat mempercepat proses pengeringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Pradiva. Bab 5 penutup. Dari praktikum ini dapat diketahui nilai kadar air yang terbesar adalah kadar air dari sampel 2,58 gram dengan nilai kadar air 94,7. Selanjutnya yaitu dari sampel 5,055 gram dengan nilai kadar air 89,1%. Kemudian dari sampel 10,125 gram dengan nilai 87,4%. Dan yang terakhir adalah dari sampel 3,38 gram dengan nilai kadar air 81,6%. Sampel yang paling sedikit mengandung lebih banyak kadar air dikarenakan ukuran dan ketebalan bahan mempengaruhi proses pengeringan. Sampel yang sedikit mengalami pengeringan yang lebih cepat dan menyebabkan tidak banyak air yang terbuang. Sekian presentasi laporan praktikum analisis kadar air. Selanjutnya, kami akan menjelaskan laporan praktikum analisis kadar serat. Yang pertama itu pendahuluan. Serat kasar adalah komponen serat yang tidak larut dalam larutan asam maupun basa lemah. Serat kasar adalah komponen sisa hasil hidrolisis suatu bahan pangan dengan asam kuat, selanjutnya dihidrolisis dengan basa kuat sehingga terjadi kehilangan selulosa sekitar 50% dan hemiselulosa 85%. Kandungan serat kasar meliputi selulosa, hemiselulosa, lignin, kutin, dan pentosa. Serat kasar sangat penting dalam penilaian kualitas bahan makanan, karena angka ini merupakan indeks dan penentuan nilai gizi bahan pangan. Kandungan serat dalam makanan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu proses pengolahan, misalnya proses penggilingan dan pemisahan antara kulit dan kotiledon. Selain itu, serat dapat dipakai untuk menentukan kemurnian bahan definisi suatu proses makanan tersebut. Menurut Sudarmaji tahun 2010, pengujian serat kasar terdiri dari tahap pelarutan dengan asam dan pelarutan dengan basa. Proses ini disebut proses digesti dan dilakukan dalam keadaan tertutup pada suhu panas. Setelah proses digesti dengan asam dan basa, serat harus segera disaring dalam keadaan panas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut oleh larutan kimia. Tujuan praktikum ini adalah menentukan kadar serat kasar dalam bahan pangan sampel udang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa. 2. Teori dasar. Serat. Serat adalah zat non-gizi. Ada 2 jenis serat, yaitu serat makanan dan serat kasar. Peran utama dari serat dalam makanan adalah pada kemampuannya mengikat air, selulosa, dan pektin. Serat membantu mempercepat sisa-sisa makanan melalui saluran pencernaan untuk disekresikan keluar, menurut Piliang tahun 2002. Serat kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh asam atau basa.
oleh asam atau basa kuat. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar yaitu asam sulfat atau H2SO4 1,25% dan natrium hidroksida atau NaOH 3,25%. Serat kasar adalah serat tumbuhan yang tidak larut dalam air, sedangkan serat makanan adalah bagian dari bahan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Serat makanan adalah serat yang tetap ada dalam kolon atau usus besar setelah proses pencernaan, baik yang berbentuk serat yang larut dalam air maupun yang tidak larut dalam air. Analisis kadar serat. Analisis kadar serat kasar merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan serat kasar yang terdapat pada suatu makanan. Analisis kadar serat kasar merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan, terutama pada standar serat kasar yang seharusnya terkandung pada makanan. Ada beberapa metode analisis serat, antara lain metode serat kasar, metode deterjen, metode enzimatis, yang masing-masing mempunyai keuntungan dan kekurangan. Untuk menghitung kadar serat kasar, dapat menggunakan rumus yaitu Y dikurang X dibagi X dikali 100%. Selanjutnya, prosedur percobaan akan dijelaskan oleh Nurhalisa Rahadiani. Bab 3, prosedur percobaan dari analisis kadar serat kasar. Alat dan bahannya, alatnya Erlenmeyer, autoklav, timbangan analitik, pompa vakum, cawan porselen, oven, desikator, serta kertas saring. Bahannya ada udang, larutan asam sulfat, H2SO4, 0,325N, larutan natrium hidroksida, NaOH, 1,25N, air panas, alkohol atau aseton. Prosedur percobaannya, yang pertama masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 100 ml H2SO4 0,325N, kemudian dihidrolisis di dalam autoklav dengan suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit, dinginkan dan ditambahkan 50 ml NaOH 1,25N, lalu dihidrolisis kembali di dalam autoklav dengan suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit, hasilnya berbentuk cairan. Kemudian disaring menggunakan pompa vakum dan kertas saring yang sudah ditentukan beratnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya didapatkan berat awal, disaring dengan pencucian berurutan menggunakan 50 ml air panas, 25 ml H2SO4, 0,325N, dan 25 ml aseton atau alkohol. Kemudian masukkan kertas saring dalam cairan porselen yang sudah dikeringkan dan ditimbang beratnya terlebih dahulu. Terus selanjutnya dikeringkan di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius sampai berat konstan. Kemudian dinginkan kembali ke dalam desikator, lalu timbangkan dengan cawan porselen dan didapatkan massa campuran yaitu padatan kering plus cawan porselen plus kertas saring. Kemudian timbang cawan porselen serta hitung kadar serat menggunakan rumus yang sudah tertera. Selanjutnya, bab 4, hasil pengamatan dan pembahasan akan dijelaskan oleh Mega Rani. Untuk praktikum kadar serat kasar, didapatkan data hasil pengamatan, sampelnya sama, udang dibagi menjadi 4 sampel, sama juga ada kondisi awal dan kondisi akhir. Hasilnya pun berbeda-beda. Untuk sampel 1 itu pada kondisi awal itu kita mencari wadah plus sampel. Di sini udah terdapat data hasil dari wadah plus sampel X. Nah, untuk sampel 1 itu hasil pada kondisi awal itu 10,40, sampel 2 5,29, sampel 3 3,57, sampel 4 2,78. Ini kita dapatkan dari penjumlahan wadah plus sampel X. Nah, untuk kondisi akhir itu ada sampel Y. Ini kita didapatkan dari pengurangan wadah plus sampel pada kondisi akhir dikurang wadah pada kondisi awal. Untuk sampel pertamanya itu hasilnya itu 1,275, sampel 2 0,55, sampel 3 0,62, sampel 4 0,135.
Untuk perhitungan rumusnya, itu tertera pada lampiran yang datanya akan kami kirimkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resta Yuningsih. Menurut Sudarmaji et al. Tahun 2007, analisa penentuan serat kasar menghitung banyaknya zat yang larut dalam asam encer maupun basa encer dengan kondisi tertentu. Prinsip penetapan kadar serat adalah semua senyawa organik kecuali serat kasar akan larut bila direbus dalam H2SO4 0,325 normalitas dan dalam NaOH 0,125 normalitas yang berurutan masing-masing selama 30 menit. Penetapan kadar serat kasar dilakukan dengan menimbang cuplikan bahan pangan sebanyak 2-5 gram dengan menggunakan neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml, lalu ditambahkan dengan 100 ml H2SO4 dan kemudian dipanaskan hingga mendidih selama 15 menit. Pemanasan ini dilakukan untuk menghidrolisis karbohidrat dan protein yang ada dalam bahan pangan. Selain itu juga disesuaikan dengan pH yang ada dalam lambung. Setelah itu, kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring dan dibantu dengan menggunakan pompa vakum. Pompa vakum ini berfungsi untuk membantu agar proses penyaringan dapat berjalan dengan cepat. Hasil saringan kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan 50 ml air panas, 25 ml H2SO4, dan 25 ml aseton. Kertas saring yang berisi padatan dikeringkan di dalam oven dan setelahnya didinginkan di dalam desikator, lalu ditimbang dan mulai menghitung kadar serat kasar berdasarkan rumus yang tertera. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh data kadar serat kasar yang didapat pada sampel 1 adalah minus 87,4%, pada sampel 2 minus 89,1%, pada sampel 3 minus 81,6%, dan pada sampel 4 adalah minus 94,1%. Dapat disimpulkan bahwa kadar serat kasar tertinggi terdapat pada sampel udang ketiga, sedangkan kadar serat terendah terdapat pada sampel udang keempat. Terjadinya penurunan serat kasar pada udang disebabkan karena terjadi penguraian serat kasar oleh aktivitas mikroorganisme. Selama penyimpanan, mikroorganisme tersebut merombak ikatan lignoselulosa yang terdapat pada lignin di dalam serat kasar. Hal ini mengakibatkan mikroorganisme memanfaatkan sumber karbon di dalamnya selama proses penyimpanan berlangsung. Kandungan lignin pada serat kasar dapat diputuskan ikatannya oleh mikroorganisme dengan menghasilkan enzim ekstraseluler. Mikroorganisme memutus ikatan lignoselulosa yang terdapat pada serat kasar, seperti selulosa dan hemiselulosa menjadi glukosa sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan oleh mikroorganisme. Selain itu juga penurunan kadar serat kasar diakibatkan oleh peningkatan kadar air suatu bahan. Dan yang seperti kita ketahui, di dalam analisa kadar air juga disebutkan bahwa sampel keempat memiliki kadar air yang tinggi. Selanjutnya, terakhir akan dijelaskan oleh Hana Pradiva. Bab 5 penutup. Dalam praktik ini dapat disimpulkan bahwa kadar serat tertinggi ada pada sampel ketiga dengan berat awal 3,38 gram. Sedangkan kadar serat terendah ada pada sampel keempat dengan berat awal 2,58 gram. Diketahui penurunan kadar serat kasar diakibatkan oleh peningkatan kadar air suatu bahan. Hal ini selaras dengan penelitian analisis kadar air yang menunjukkan sampel keempat paling rendah kadar seratnya, karena mengandung kadar air yang paling tinggi.